Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar tentang soal kecepatan. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut berkecepatan berapa kilometer per jam? Baik, ini mudah sekali. Sekarang, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 15 menit. Menit satuan apa? Menit satuan waktu. Berarti yang diketahui adalah waktu. Waktunya adalah 15 menit. Nah, yang lain apa yang diketahui? Yang diketahui adalah 12,5 km. Kilometer satuan apa? Kilometer satuan jarak. Berarti yang diketahui yang lain adalah jarak. Jaraknya 12,5 km. Baiklah, sekarang waktu sudah ada, jarak sudah ada. Apa yang ditanya? Yang ditanya, yang belum ada adalah kecepatan. Baik, sekarang kita samakan dulu satuannya. Pada kecepatan satuannya kilometer per jam. Jadi satuan jaraknya sudah sama ya, kilometer. Kemudian waktunya ternyata berbeda. Nah, 15 menit dijadikan jam dulu. 15 menit sama dengan 1/4 jam. Apakah paham? 15 menit itu adalah 1/4 jam. Baiklah, kakak terangkan. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Nah, kalau 15 menit berarti sama dengan 15/60 jam. Nah, 15/60 itu sama dengan 3/12. Ini kalau disederhanakan dengan dibagi 5 semua. Nah, 3/12 ini sama dengan 1/4 jam. Nah, ini karena disederhanakan lagi dengan dibagi 3. Nah, jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Paham ya? Nah, sekarang satuannya sudah sama, kilometer, jam. Sekarang bisa kita cari kecepatannya. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi, sebaiknya rumus kecepatan dihafal ya. Jaraknya adalah 12,5. Sedangkan waktunya adalah 1/4. Jadi waktunya yang dipakai yang 1/4 jam ya, bukan yang 15 menit. Nah, 12,5 per 1/4 sama dengan 125 per 10 dibagi 1/4. Jadi 12,5-nya dijadikan pecahan biasa dulu, yaitu 125 per 10, kemudian dibagi dengan 1/4. Nah, 125 per 10 kalau dibagi 1/4 ini sama dengan 125 per 10 dikali 4/1. Nah, mengenai pembagian pecahan biasa dan juga mengenai mengubah satuan waktu sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Kalau lupa bisa melihat di video sebelumnya. Baik, sekarang bisa kita kalikan.
125 dikali 4. 125 kalau dikali 4 hasilnya adalah 500. 10 dikali 1. 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Jadi diperoleh hasil 500 per 10. 500 per 10 sama dengan 50 per 1. 50 per 1 sama dengan 50 dibagi 1. 50 dibagi 1 sama dengan hasilnya yaitu 50. Jadi kecepatan kapal tersebut adalah 50. 50 apa? 50 km per jam. Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan satu soal lagi. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 30 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Nah, berarti sekarang kita bandingkan antara kecepatan bus Antasena dan bus Bima. Bus Antasena kecepatannya adalah 72 km per jam. Bus Bima kecepatannya adalah 30 meter per detik. Ini belum bisa langsung kita bandingkan karena satuan kecepatan bus Antasena adalah kilometer per jam, sedangkan kecepatan bus Bima adalah meter per detik. Berarti kecepatan bus Antasena yang kilometer per jam kita ubah dulu jadi meter per detik agar sama. Baru kemudian bisa kita bandingkan. Baik, sekarang bus Antasena. Kecepatannya adalah 72 km per jam. Ini akan kita jadikan meter per detik agar sama dengan bus Bima satuannya. Baik, 72 km dijadikan meter dulu. 72 km dijadikan meter dulu. 72 km sama dengan 72.000 meter. Sekarang jamnya diubah jadi detik dulu. Jam diubah jadi detik. Karena di depannya jam tidak ada angka, maka dianggap 1. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3.600 detik. Sekarang satuannya sudah sama, meter detik. Sekarang bisa kita bagi. Jadi 72.000 dibagi 3.600. 72.000 dibagi 3.600. 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 720 dibagi 36. 720 dibagi 36 ini bisa kita sederhanakan. 72 dan 36 sama-sama bisa dibagi dengan 36. 72 kalau dibagi 36 dapat 2, 36 kalau dibagi 36 dapatnya 1. Jadi 720 per 36 sama dengan 20 per 1. 20 per 1 sama dengan 20 dibagi 1. 20 dibagi 1 hasilnya adalah 20. Jadi kecepatan bus Antasena adalah 20 meter per detik. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan bus Bima. Bus Antasena 20, bus Bima 30, berarti lebih cepat bus Bima. Jadi jawabannya adalah lebih cepat, kecepatannya
Bus Bima. Paham ya? Bagaimana, cukup mudah bukan soal kecepatan? Ini sangat mudah. Banyak-banyaklah latihan agar kalian semakin paham. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.